Assalamualaikum dan selamat pagi siswa kelas 5. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan dan tetap semangat ya anak-anak untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh hari ini. Hari ini kita mempelajari tema 5E, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita peroleh menjadi ilmu yang bermanfaat. Materi yang dipelajari hari ini, yang pertama menjelaskan faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem, kemudian membuat peta pikiran, membuat rancangan topeng Nusantara, karya seni rupa Nusantara, menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, menyajikan ide pokok, informasi penting dan kesimpulan, teks non-fiksi, dan karya seni rupa Anyaman. Menjelaskan faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Keseimbangan ekosistem haruslah kita jaga bersama. Mengapa demikian? Tentu kalian masih ingat akan jaring-jaring makanan yang terdiri atas produsen, konsumen, dan pengurai dari berbagai macam makhluk hidup. Jaring-jaring makanan tersebut bergantung pada kondisi lingkungan sekitar. Apabila lingkungan sekitarnya terganggu atau tercemar, jumlah populasi suatu makhluk hidup akan menurun dan mengganggu keseimbangan jaring-jaring makanan. Dan berikut ini faktor-faktor yang mempengaruhi ekosistem, yaitu ada dua. Yang pertama, faktor alam. Faktor alam adalah peristiwa alam yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem, umumnya berupa bencana alam. Peristiwa bencana alam dapat merusak suatu ekosistem hingga mempengaruhi komponen penyusun ekosistem tersebut. Berikut ini contoh faktor alam yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Yang pertama, gunung meletus. Kemudian, banjir dan tanah longsor. Ada juga gempa bumi, tsunami, dan angin topan, dan lain sebagainya. Faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem yang kedua adalah faktor aktivitas manusia. Faktor aktivitas manusia adalah kegiatan manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Kegiatan tersebut antara lain penebangan pohon secara liar. Menebang pohon secara liar dapat menghilangkan habitat beberapa jenis hewan, seperti kadal dan burung. Jika jumlah populasinya terus menurun, keseimbangan jaring-jaring makanan akan terganggu. Contoh faktor aktivitas manusia yang kedua adalah pemakaian pupuk kimia secara berlebihan. Pemakaian pupuk kimia secara berlebihan dapat mengganggu pertumbuhan tanaman. Zat kimia dari pupuk juga dapat terakumulasi dalam tanaman yang berperan sebagai produsen. Akibatnya, konsumen yang memakannya dapat mengalami keracunan karena zat kimia berpindah ke dalam tubuhnya. Faktor aktivitas manusia yang ketiga, contohnya berburu hewan secara liar tanpa izin. Hal ini dapat menurunkan jumlah populasi beberapa hewan secara langsung. Padahal hewan-hewan tersebut berperan sebagai konsumen yang menjaga keseimbangan jaring-jaring makanan. Membuat peta pikiran. Langkah-langkah membuat peta pikiran. Nah, berikut ini contoh peta pikirannya anak-anak. Langkah pertama dalam membuat peta pikiran yaitu menuliskan ide pokok dari setiap paragraf. Jika terdapat kosakata atau kumpulan kata yang tidak kalian mengerti, digarisbawahi, lalu carilah arti kata tersebut dalam kamus bahasa Indonesia. Langkah selanjutnya, temukan kata kunci pada setiap paragraf untuk membuat cabang utama pada peta pikiran. Dapat juga membuat daftar pertanyaan untuk membantu menemukan informasi dalam teks. Yang ketiga, rangkailah ide pokok atau kata kunci menjadi sebuah bagian. Dan yang keempat, catatlah informasi-informasi penting dari teks untuk melengkapi keterangan pada bagian peta pikiran.
Membuat rancangan topeng Nusantara. Topeng merupakan hasil kerajinan khas Indonesia. Dahulu, topeng diyakini berkaitan erat dengan roh-roh leluhur dan dianggap sebagai interpretasi dewa-dewa. Kini, topeng banyak digunakan untuk pertunjukan kesenian daerah, misalnya dalam tarian. Banyak daerah di Indonesia yang memiliki seni topeng. Setiap daerah memiliki ciri khas sendiri. Sebagai properti tari, topeng digunakan untuk memperkuat penampilan penari sesuai karakter tokoh yang diperankan. Berikut contoh karakter topeng dari berbagai daerah di Indonesia. Berikut ini contoh topeng yang berasal dari Bali. Kemudian, ketiga topeng ini contoh topeng dari Cirebon. Contoh topeng yang berasal dari Yogyakarta. Dan topeng yang berasal dari Kalimantan. Terlihat perbedaannya ya anak-anak. Sebagian besar bahan untuk membuat topeng yang digunakan untuk topeng Nusantara adalah kayu. Alat yang digunakan untuk membuatnya adalah alat pahat dan gergaji. Untuk membuat topeng diperlukan keahlian khusus. Karya seni rupa Nusantara. Karya seni rupa adalah benda seni yang dibuat dalam pengolahan titik, garis, bidang, bentuk, volume, warna, dan tekstur sehingga dapat ditangkap oleh mata dan dirasakan melalui rabaan atau sentuhan. Berdasarkan fungsinya, karya seni rupa Nusantara dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, karya seni rupa murni. Karya seni rupa murni adalah karya seni rupa yang dibuat untuk dinikmati keindahannya atau unsur estetikanya saja tanpa mempertimbangkan fungsinya. Contohnya lukisan, patung, dan keramik. Jenis karya seni rupa yang kedua adalah seni rupa terapan, yaitu karya seni rupa yang memperhatikan fungsi dari benda seni tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya rumah adat, arsitektur bangunan, senjata tradisional, dan seni kriya. Contoh dari seni kriya yaitu properti kuda-kudaan dari anyaman bambu dan anyaman. Berikut ini contoh seni rupa murni, yaitu lukisan, patung, dan keramik. Dan contoh seni rupa terapan yaitu rumah adat, senjata tradisional, dan kerajinan anyaman. Menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Indonesia kaya akan keragaman, salah satunya adalah keragaman bahasa daerah. Hampir setiap provinsi di Indonesia memiliki bahasa daerahnya masing-masing. Hal tersebut tidak menutup kemungkinan munculnya masalah komunikasi antar daerah. Oleh karena itu, diperlukan adanya sebuah bahasa persatuan. Bahasa persatuan bangsa Indonesia adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan telah disebutkan dalam salah satu butir Sumpah Pemuda yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Bahasa Indonesia merupakan alat komunikasi yang mempersatukan seluruh bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa resmi, misalnya di sekolah dan di pemerintahan. Ketika menggunakan bahasa Indonesia, sebaiknya kita memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama,
menggunakan bahasa Indonesia yang santun dan mudah dipahami saat berkomunikasi dengan orang lain. Dan yang kedua, menggunakan bahasa Indonesia yang baku, misalnya saat menulis surat atau mengerjakan tugas. Nah, penggunaan bahasa Indonesia juga memiliki banyak manfaat, antara lain ketika kita berada di suatu daerah dan tidak memahami bahasa daerah setempat, kita dapat menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi dengan penduduk. Yang kedua, memudahkan kita berkomunikasi dengan teman-teman yang berasal dari daerah atau suku yang berbeda. Dan yang terakhir, bahasa Indonesia memungkinkan kita berkomunikasi sehingga tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Menyajikan ide pokok, informasi penting, dan kesimpulan teks non-fiksi. Berikut ini cara menentukan ide pokok dan informasi penting teks non-fiksi. Yang pertama, membaca dengan seksama. Kedua, catat kata-kata kunci yang terdapat dalam setiap paragraf. Dan yang ketiga, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Langkah-langkah membuat kesimpulan. Yang pertama, sama ya anak-anak, membaca dengan seksama, kemudian menentukan ide pokok dan kalimat utama dari setiap paragraf. Dan yang terakhir, merangkai kesimpulan yang berisi semua informasi tersebut menggunakan bahasa sendiri. Karya seni rupa anyaman. Kalian telah mempelajari jenis-jenis karya seni rupa dalam pembelajaran sebelumnya. Salah satunya adalah seni kriya. Seni kriya berupa anyaman dapat dengan mudah ditemukan di sekitar kita. Ada banyak bahan yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembuat anyaman, seperti bambu, daun pisang, atau kertas. Jika kita dapat menyusun bahan-bahan anyaman yang kita gunakan dengan baik, kita juga akan mendapat hasil anyaman yang unik. Di sini ada dua jenis anyaman, yaitu anyaman tunggal dan anyaman ganda. Anyaman tunggal biasanya terbuat dari bahan yang sama, dengan ukuran bahan anyaman yang sama. Anyaman tunggal adalah cara membuat anyaman yang paling sederhana. Dan anyaman ganda lebih banyak memiliki variasi pola. Nah, berikut ini contoh anyaman tunggal dan anyaman ganda. Ini merupakan contoh anyaman tunggal. Ini pola anyaman 2 ganda. Ini pola anyaman 3 ganda dan pola anyaman kombinasi. Selanjutnya, latihan soal yang akan kalian kerjakan. Di sini ada 4 buah soal. Tolong kalian kerjakan ya anak-anak di buku tulis kalian. Untuk soalnya tidak usah kalian tulis. Kalian cukup menulisnya dengan pulpen jawabannya saja. Semoga kalian semua diberi kemudahan. Semangat ya anak-anak. Selamat bekerja siswa kelas 5. Sekian pembelajaran kita kali ini. Kurangnya Ibu mohon maaf. Salam sehat dan tetap semangat. Jangan lupa untuk melakukan 3M, yaitu mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.